Direktur Penyidikan akan menyampaikan kepada kita semua. Oleh karenanya, rekan-rekan media, mari kita simak bersama hal-hal yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan terkait dengan perkembangan penyidikan ini. Kepada Pak Direktur Penyidikan kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus Penkum, beserta jajaran, para Kasubdit, terutama yang saya hormati teman-teman wartawan yang pada malam hari ini hadir meliput konfes yang diadakan oleh Pak Kapus Penkum. Untuk itu, saya akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama. Pada hari ini, Kamis 10 Juli 2025, disampaikan perkembangan penanganan perkara dimaksud, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero Holding dan kontraktor kontrak kerjasama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Menyaksikan beberapa cuplikan dari video yang itu tentang tersangka korupsi minyak ini, yang diantaranya ada 9 tersangka teman-teman yang baru ini yang akan diumumkan. Kejagung temukan 9 tersangka korupsi minyak termasuk Rija Cale. Kejagung tetapkan 9 tersangka baru kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina dan KKS periode 2018 sampai dengan 2023. Diumumkan di Jakarta Kamis 10 Juli 2025. Kejaksaan Agung atau Kejagung mengumumkan adanya 9 tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina atau Persero Subholding serta kontraktor kontrak kerjasama KKS pada periode 2018 sampai dengan 2023. Kejaksaan Agung Jakarta Kamis 10 Juli 2025, Dok Kejaksaan Agung. Direktur Penyidik Jampi Sus Kejagung Abdul Kohar mengatakan pihaknya sudah melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kasus tata kelola minyak mentah ini, dan setelah memperoleh bukti yang cukup, Kejagung menetapkan 9 tersangka baru. Penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk meletakkan sebanyak 9 tersangka, ucap Abdul Kohar dalam konferensi pers Kamis 10 Juli 2025. Berikut daftar inisial 9 tersangka baru tersebut, yaitu atas nama AN, HB, TN, DS, AS, HW, MH, IP, MRC atau Dr. Kejaksaan Agung. Ya teman-teman, itulah beberapa nama dari 9 tersangka ini yang sudah ditetapkan teman-teman ya. Abdul Kohar pun membeberkan peran masing-masing tersangka dalam kasus ini. Berikut penjelasannya. Tersangka AN memiliki beberapa peran, yaitu melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina dan harga yang tinggi di dalam kontrak pengadaan. Tersangka HB bersama dengan tersangka AN
mengakomodir penawaran dan melakukan proses penunjukan langsung kerjasama BBM Merah secara melawan hukum yang seharusnya dilakukan penawaran dan melakukan proses penunjukan langsung kerjasama BBM Merah secara melawan hukum yang seharusnya dilakukan dengan cara pelanggan. Tersangka TN melakukan dan menyetujui pengadaan impor minyak mentah dengan mengundang supplier yang tidak memiliki syarat sebagai peserta lelang karena yang bersangkutan dikenakan sanksi karena tidak mengembalikan kelebihan bayar. Tersangka HW melakukan sepakatan dengan tersangka MH dan tersangka ET untuk melakukan penunjukan langsung kepada Trafigura Asia Trading sebagai penyedia dalam pengadaan produk gasolin untuk kebutuhan semester pertama tahun 2021. Perbuatan para tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 1999. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan para tersangka dinyatakan sehat baik jasmani maupun rohani dan selanjutnya tim penyidik melakukan penahanan terhadap 9 tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan. 8 tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan terhitung mulai dari tanggal 10 Juli 2025. Ya, teman-teman, itulah beberapa sanksi-sanksi yang sudah dikenakan kepada tersangka ini, yang dimana diantaranya yang 9 orang ini dan termasuk juga ini para pemimpin-pemimpin yang sudah dipercayakan dan mereka juga dikenakan pasal, teman-teman, dan mudah-mudahan ini kedepannya jadi pengalaman bagi mereka yang sudah tersangka bahwa tidak semena-mena, tidak melakukan hal yang tidak kita inginkan sehingga dapat merugikan negara dan akhirnya mereka juga kena sanksi, teman-teman, yaitu di penjara, dan kita tidak tahu ke depannya apakah mereka ini bisa berubah atau gimana. Ya, teman-teman, sekian saja dulu konten kita pada sore hari ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.